ke orang tua. Maka Nabi mengatakan fakultu amin, aku mengatakan amin. Maka Nabi mengamini doanya siapa? Malaikat Jibril. Celakalah orang-orang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup atau salah satunya, namun tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga. Ini isyarat dia menyia-nyiakan orang tuanya, tidak berbakti kepada orang tuanya, bahkan mungkin membentak. Ya, apalagi khonifidin azanillah wa iyyakum, kalau sudah dia punya berkeluarga, sudah menikah, sudah punya anak, bahkan mungkin sudah punya cucu, tapi masih punya orang tua, dia sia-siakan orang tuanya. Seolah kalau sudah menikah, sudah lepas tanggung jawabnya, artinya sudah lepas tanggung jawab berbakti kepada orang tua, sudah lepas perintah berbakti kepada orang tua. Padahal yang namanya bakti kepada orang tua, sekalipun kita sudah menikah, sudah punya anak, yang namanya orang tua tetap orang tua. Ya. Maka ikhwan fillah azanillah wa iyyakum, ya, kita lihat ya, perintah berbakti kepada orang tua ini disebutkan oleh Allah setelah perintah untuk bertauhid. Kita tahu bahwasanya perintah bertauhid ini adalah perintah yang pertama dan yang paling utama. Semua para rasul dakwah mereka yang pertama adalah tentang masalah tauhid. Nah, setelah perintah tauhid, perintah untuk berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Allah mengatakan, dan Tuhanmu telah menetapkan. Qada itu artinya qada menetapkan, mewajibkan agar engkau tidak menyembah kecuali kepada Allah. Apa ini? Ikhlas, tauhid. Inilah tauhid. Ya, ini juga dalil bahwa yang pertama kali kita seru, yang pertama kali kita benahi ya dalam diri kita, keluarga kita, yang kita dakwakan tentang masalah tauhid. Kemudian yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana, berbakti kepada orang tua. Bahkan Nabi pernah ditanya tentang dosa yang paling besar. Setelah syirik, Nabi menyebutkan apa? Wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Maka sangat wajar Nabi mengamini doanya malaikat Jibril ketika Jibril tadi mengatakan, celakalah seseorang mendapatkan orang tuanya masih hidup namun tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga. Ya. Maka bagi kita yang masih punya orang tua, berbakti kita kepada orang tua. Ya, kalau kita jauh minimal apa? Tanya kabarnya. Pak, Ma, Abi, Umi, gimana kabarnya? Mungkin kita jauh dengan jarak, tapi sekarang kan sudah dimudahkan semuanya. Ya, kita sambung silaturahim kita. Ya. Kalau mungkin bisa kita tempuh dengan perjalanan minimal 1 bulan sekali. Kalau bisa seminggu sekali. Masya Allah. Ya. Maka jangan lupakan orang tua. Karena ya, orang tua adalah orang yang paling berjasa di muka bumi ini. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada rasulnya wahyu, ya, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, Islam, iman, itu memang yang paling utama, nikmat yang paling besar. Namun ya, manusia yang paling berjasa setelah Rasulullah SAW menyampaikan wahyu kepada kita, siapa? Orang tua kita. Ikhwan fillah azanillah wa iyyakum. Kemudian Rasulullah melanjutkan, summa qala, kemudian Jibril berkata, raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan lam yughfarlah. Celakalah seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan, lewat Ramadan sementara dosa-dosanya belum diampuni. Ini pertanda bahwasanya dia menyia-nyiakan Ramadan. Bahkan mungkin dia jadikan Ramadan, hari-hari di bulan Ramadan sama seperti hari-hari yang di luar bulan Ramadan. Bahkan lebih parah lagi, dia merasa bulan Ramadan ini bulan kesialan atau bulan di mana usahanya akan seret. Aduh, susah kedatang Ramadan lagi, gimana usaha saya? Ya, gimana ekonomi saya? Yang dia lihat adalah dunia. Yang dia lihat adalah orientasi dunia. Akan tapi seorang muslim yang memiliki keimanan, orientasinya apa? Akhirat. Enggak apa-apalah mungkin dalam sisi dunia susah, mungkin berkurang. Akan tapi ya dalam sisi akhiratnya
disinilah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala bagi-bagi pahala. Bulan di mana Allah membagi-bagi ampunannya. Maka seorang muslim bergembira. Jangan sampai ya mungkin sebagian kaum muslimin kalau sudah dengar bulan Ramadan maka dia akan galau, dia akan Dia akan sempit hatinya. Waduh, gimana nanti Ramadan, gimana saya, gimana usaha saya dan yang lainnya. Ya. Maka hendaknya kita semangat menyambut Ramadan ya dengan Dengan amal soleh. Kemudian Nabi mengatakan faqultu amin, aku mengatakan amin. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, ya, summa qala raghima anfum ri'in zukirta indahu falam yusalli alaik. Celakalah seseorang disebutkan namamu, nama Rasulullah, kemudian dia tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk adab ketika disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Ikhwan fillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa saja kira-kira amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, tidak mendapatkan doa kecelakaan dari Nabi? Yang pertama apa? Yang pertama adalah berpuasa Ramadan. Dan Nabi telah menyebutkan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa imanan, dia meyakini ini adalah perintah Allah. Lihat, ketika dia berpuasa Ramadan bukan karena takut dilihat oleh tetangga, takut dilihat oleh orang, dia berbuka di siang Ramadan. Bukan karena terpaksa, aduh gimana puasa, malu saya kalau saya berbuka di siang Ramadan. Atau dia berpuasa karena memang sudah adat kebiasaan, sudah turun-temurun, ya begini kebiasaannya puasa. Sehingga dia tidak mengetahui apa tujuan seorang itu diwajibkan puasa. Apa tujuan disyaratkan puasa? Yang dia tahu puasa itu ya hanya menahan makan, menahan minum, menahan syahwatnya, dah itu aja. Sehingga dia nggak dapat apa-apa dari puasanya. Benerlah kata Nabi SAW, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Atau dalam hadis yang lain, rubba shaimin hadzuhu min siyamihi ya al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa atau barangkali orang itu puasa, zahirnya ya dia menahan makan, menahan minum, tidak berhubungan di siang Ramadan, tapi dia nggak dapat apa-apa dari puasanya. Yang dia dapatkan hanya rasa lapar, haus, itu saja, nggak dapat pahalanya gugur. Kok bisa gugur? Karena dia melakukan perkara-perkara yang dapat menggugurkan pahala puasa. Apa itu? Nabi SAW bersabda, man lam yada' qaula zuri, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, terus menerus berkata dusta. Dan para ulama menyebutkan pada dasarnya tidak hanya perkataan dusta, mencakup semua perkataan-perkataan yang dilarang oleh Allah, ya, termasuk menyakiti saudaranya, menghina, mencela. Ya, kata Nabi, falaisa lillahi hajatun fi ayyad'a ta'amahu wa syarabah. Allah enggak butuh dengan puasanya dia menahan makan, menahan minum, tapi kalau dia lisannya senantiasa menghibah, mengumbar aib saudaranya, menggosip, ya, kemudian menghina, berkata-kata yang kotor, maka enggak butuh Allah dengan puasanya. Allah enggak butuh dengan puasanya. Karena apa? Pahalanya telah gugur. Enggak dapat pahala. Rugi apa enggak? Rugi. Capek kita menahan makan, menahan minum, lelah, ya, akan tapi nggak dapat apa-apa. Maka ikhwan fillah azanillah wa iyyakum, di antara pesan Nabi juga beliau mengatakan as-shaumu junnah, puasa itu tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, jangan berkata-kata yang keji, jangan berkata-kata yang kotor, ya. Kemudian wala yafsuk, jangan berbuat perkara-perkara yang fasik, berbuat maksiat. Karena itu akan menggugurkan pahala puasa. Karena apa rahasianya? Ikhwan fillah azanillah wa iyyakum. Kenapa orang yang berpuasa menahan makan, menahan minum, tapi dia berbuat maksiat, nggak dapat pahala? Karena tidak terwujud tujuan disyariatkan puasa. Apa tujuan disyariatkan puasa? Apa hikmahnya?
Tujuan Allah mensyariatkan puasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang berpuasa, dia nggak makan, nggak minum, tapi tetap jalan maksiatnya, berjudi, ya, atau mungkin dia mencela, berdusta, berarti tidak terwujud tujuan apa? Tujuan disyariatkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuannya adalah mencetak diri kita, ya, bulan Ramadan ini madrasah, mencetak atau menempah jiwa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu ada pesan salah seorang sahabat namanya Jabir radhiyallahu taala anhu. Dia berpesan. Apa pesan beliau? Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadzibi wal maharim. Apa kata beliau? Jika kamu puasa, maka hendaknya pendengaranmu juga ikut puasa. Jadi puasa itu bukan yang sekedar menahan makan, menahan minum, menahan syahwat. Bukan itu saja. Tapi lebih daripada itu, yaitu apa? Hendaknya pendengaran kita tidak mendengar kecuali yang diperintahkan oleh Allah, perkara-perkara yang baik. Kita tidak mendengar kecuali hal-hal yang baik, tidak mendengarkan maksiat. Kemudian juga penglihatanmu tidak melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan membaca Al-Qur'an, membaca ya buku-buku Islam, ya, menonton kajian-kajian Islam, ya. Walisanuka, begitu juga lisanmu. Ketika engkau berpuasa, hendaknya lisanmu juga ikut puasa dari perkataan dusta dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dapat kita ambil ya pelajaran bahwasannya hakikat puasa itu apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya ketika kita berpuasa ini, semua anggota tubuh kita ikut berpuasa. Tangan kita gunakan untuk kebaikan, tidak digunakan untuk menyakiti saudara kita. Kaki kita gunakan melangkah ke tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah, ya, untuk sholat, membantu kaum muslimin, memudahkan urusan kaum muslimin. Bahkan Nabi telah menyebutkan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Allah senantiasa menolong seorang hamba manakala seorang hamba menolong orang lain, ya. Jadi dia gunakan semuanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya nilai-nilai yang ada di bulan Ramadan ini dia bawa di luar bulan Ramadan. Jangan hanya sekedar di bulan Ramadan dia ya taatnya. Setelah di luar bulan Ramadan, ya, ketika sudah lewat Ramadan kemudian tidak memberikan bekas apa-apa. Ya, kembali seperti semula. Ya. Oleh karena itu ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum, ya, ini diantara hal yang pertama yaitu berpuasa. Namun puasa yang kita lakukan harus berkualitas. Puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minuman, tapi benar-benar menahan dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah adalah puasa yang kata Nabi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa karena penuh keimanan, meyakini ini perintah Allah, wahtisaban, mengharap pahala dari Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini pertama. Berpuasa. Bahkan nanti puasa akan menjadi syafaat. Dia akan berkata kelak, berhujah di hadapan Allah, ay rabbi mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fih. Ya Allah, si fulan dia telah menahan makan, menahan syahwat di siang Ramadan, maka berikanlah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Jadi puasa nanti akan menjadi syafaat. Bahkan Allah sediakan pintu khusus di surga, namanya pintu Ar-Rayyan, yang tidak ada yang masuki pintu ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Kalau orang berpuasa semua sudah masuk, maka pintu ini pun ditutup, tidak ada seorang pun yang masuk kecuali mereka. Ini menunjukkan
ya keutamaan berpuasa. Kemudian ikhwani fiddin, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kedua. Amalan yang kedua yang utama untuk kita lakukan di bulan Ramadan adalah qiyamul lail atau salat tarawih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang salat, ya, menghidupkan malam-malam Ramadan diantar dengan salat malam, dengan salat tarawih, dengan penuh keimanan, ya, dia salat karena patuh, memang dari dalam hatinya, memang kepatuhannya kepada Allah, bukan karena malu orang lain tarawih, malulah saya karena manusia, ya, tapi karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa yang telah lalu. Lihat, ini ada masih dua amalan. Puasa yang benar-benar berkualitas, puasa seluruh tubuh kita, ya, kita mewujudkan hakikat puasa, kemudian salat malam, menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail. Dua perkara ini akan menggugurkan dosa-dosa kita. Maka jelas tadi yang kata Nabi, celakalah seseorang mendapatkan Ramadan, lewat Ramadan belum diampuni dosanya. Berarti apa? Dia menyanyiakan Ramadan, ya. Bahkan Nabi menyebutkan, kalau kita sholat tarawih sampai imam selesai, maka ditulis bagi kita apa? Pahala seperti orang yang sholat semalam suntuk sampai pagi. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai, maka dituliskan baginya pahala semisal dengan orang yang sholat semalam suntuk. Lihat, ini keutamaannya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Puasanya kita jaga, qiyamul lailnya juga jangan sampai luput, jangan sampai ketinggalan. Ini amalan yang utama, ya. Ini amalan yang kedua. Yang ketiga, amalan yang utama yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Karena Allah mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Maka kalau kita lihat bagaimana para ulama kita, para ulama salaf, bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quran ketika di bulan Ramadan. Disebutkan bahwasanya di antara mereka ada yang mengkhatamkan Quran setiap 7 hari, ada yang mengkhatamkan Quran setiap 3 hari. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengkhatamkan Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas dalam bulan Ramadan, dalam 1 bulan 60 kali khatam. Masya Allah, ya. Berarti minimal 1 hari berapa? 2 kali. Kalau kita ikhwan fillah azani Allah, minimal 1 bulan 1 kali khatam. 1 bulan ada 29 atau 30 hari, maka minimal 1 hari 1 juz. Maka harus kita punya target, harus punya tekad. Dan kalau kita pakai Al-Quran Arab, itu 1 juz kira-kira sekitar 20 halaman atau 10 lembar. Setelah subuh mungkin kita semangat 4 lembar, setelah zuhur 2 lembar, setelah asar 2 lembar, kemudian setelah sholat tarawih sebelum tidur 2 lembar. Sudah 1 juz. Tapi harus continue, harus ada jadwal, ya, harus kita ada target, ada planning, minimal 1 kali khatam. Saat gimana saat ini sudah hari ke-15, 16 atau 17, tapi masih alif lam mim Al-Baqarah, nggak apa-apa. Intinya waktu-waktu yang tersisa ini gunakan untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, ya. Karena apalagi ya di 10 malam terakhir, disinilah adanya malam Lailatul Qadar, ya. Semakin kita bersemangat. Ikhwan fillah azanillah wa iyyakum. Kemudian amalan yang keempat, yang utama, yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah bersedekah. Bersedekah. Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Dahulu Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Di luar bulan Ramadan Rasulullah dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kedermawanan Nabi berlebih-lebihan, bertambah lagi dermawan di bulan Ramadan. Ya. Maka hendaknya kita memperbanyak sedekah. Bahkan dalam hadis disebutkan afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama itu sedekah di bulan Ramadan. Dan banyak, maka hendaknya kita berlomba-lomba di bulan Ramadan ini banyak bersedekah.
Di antara bentuk sedekah adalah memberi makan. Memberi makan fakir miskin. Di antara bentuknya juga adalah memberi bukaan kepada orang yang berbuka puasa. Ini Masya Allah, pahalanya besar. Siapa di antara kita yang mau, ya, kita memberikan buka kepada orang berpuasa, kita dapat pahala dari orang yang kita kasih bukaan, tanpa mengurangi pahala mereka. Nabi SAW bersabda, "Man fattara sha'iman," barang siapa yang memberikan buka orang yang berpuasa, ya, kana lahu mislu ajrihi, maka baginya semisal dengan pahala orang yang berpuasa tadi. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai', tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Sempurna. Jadi orang yang dikasih bukaan juga nggak rugi. Oh, saya nggak mau kasih bukaan, nanti berkurang pahala saya. Enggak, pahala Anda tetap sempurna. Jadi tanpa mengurangi pahala. Maka hendaklah di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba. Kalau bisa kita ngasih makan sekaligus ngasih bukaan, Masya Allah. Kalau kita kasih 20 orang, maka kita dapat 20 orang, ya, pahala puasa. Masya Allah. Maka ikhwan fillah azanillah wa iyyakum, ini bulan ini kalau kita nyari orang yang berpuasa di luar bulan Ramadan sulit, jarang-jarang, susah. Maka di bulan puasa inilah, di bulan Ramadan ini kesempatan kita, ya, untuk apa? Berlomba-lomba memberikan buka kepada orang-orang yang berpuasa. Ikhwan fillah azanillah wa iyyakum. Kemudian amalan yang berikutnya yang utama yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah yang keberapa? Yang keenam. Yang pertama tadi apa? Berpuasa, qiyamul lail, kemudian baca Al-Qur'an, bersedekah. Ya. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah jika kita dimudahkan umrah di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, ya, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan sebanding pahalanya dengan 1 kali haji. Ya. Para ulama menyebutkan bukan berarti hajinya kalau dia belum haji ketika dia umrah gugur, enggak, tidak menggugurkan haji, tapi sama atau sebanding dalam hal pahala. Kalau dia belum haji, belum gugur hajinya. Karena dia masih umrah, tapi pahalanya pahala haji. Nah, seperti itu. Kemudian ikhwan fillah azanillah wa iyyakum, yang terakhir adalah i'tikaf. Ya, berdiam diri di masjid, fokus beribadah kepada Allah, baca Al-Qur'an, zikir, ya, salat dan yang lainnya. Ya. Ini apabila kita dimudahkan. Karena dahulu Rasulullah juga, ya, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawafahullah. Dahulu Rasulullah i'tikaf di bulan Ramadan fil ashril awakhir, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai belum meninggal dunia. Ini tentunya, ya, apabila kita dimudahkan. Kalau sekiranya sulit bagi kita, minimal malam-malam Ramadan, di 10 malam terakhir Ramadan kita isi dengan amal soleh. Kita hidupkan, jangan sampai luput. Karena disitulah, ya, keutamaan malam Lailatul Qadar. Akan tapi ikhwan fillah azanillah wa iyyakum, sebagian kaum muslimin kalau sudah masuk 10 malam terakhir ibadahnya semakin melemah, ya kan? Semakin lemah, sibuk dengan dunianya, dengan mungkin bisnisnya. Karena di sini memang 10 malam terakhir inilah waktu-waktu bisa meraup apa? Keuntungan besar. Kalau bagi ibu-ibunya, ya mungkin sibuk dengan buat kuenya sampai mungkin lupa ibadahnya, ngantuk, ya, kecapean buat kue. Boleh buat kue, ya, makanan, akan tapi jangan sampai kita lupa, lalai bahwa di 10 malam terakhir disinilah keutamaan, ya, malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu bagaimana kalau kita melihat suri teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, dahulu Rasulullah kalau sudah masuk 10 malam terakhir, syadda mi'zarahu, maka Rasulullah mengencangkan kain sarungnya. Artinya apa? Para ulama menyebutkan ini menunjukkan bahwa dia bersungguh-sungguh. Sebagian lain mengatakan meninggalkan istrinya, menjauhi istrinya pada malam itu. Artinya apa? Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan apa? Dengan amal soleh.
Di antaranya dengan sholat, ya bisa dengan baca Al-Quran, bisa dengan apa? Berzikir. Jadi kalau sholat capek, kita berzikir. Kalau capek, baca Al-Quran. Intinya kita hidupkan malam-malam 10 malam terakhir untuk amal soleh. Karena kalau orang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan pahala sebanding dengan orang yang beramal selama 1000 bulan. Ini keutamaan yang diberikan kepada umat ini. Ya, umur umat ini pendek-pendek. Apa kata Nabi SAW? Ya, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melewati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus-bonus, di antaranya apa? Malam Lailatul Qadar. Maka jangan sampai kita luput ini. Karena 1000 bulan itu kira-kira 83 atau 84 tahun. Orang yang beramal selama 84 tahun atau 83 tahun. Maka jangan sampai kita terluput. Maka kita bersabar, bersemangat di 10 malam terakhir ini. Kita sekarang di malam keberapa ini? 18 atau 19? 19 atau 18? Masya Allah ya. Jadi kita hampir masuk 10 malam terakhir. Maka siapkan mental kita untuk menyambut 10 malam terakhir, ya. Karena Rasulullah ketika itu juga bersemangat. Wa aiqadha ahlahu. Nabi membangunkan keluarganya, dibangunkan istrinya, anaknya untuk sholat, untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, ya, 10 malam terakhir. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, maka siapkan mental kita, bersemangatlah kita. Hendaknya semakin mendekati bulan Ramadan, mendekati 10 malam terakhir, semakin semangat kita. Ya, karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Ya. Maka kata Nabi mengatakan man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang dihalangi dari mendapatkan malam Lailatul Qadar, sungguh dia terhalangi dari kebaikan yang banyak. Ya, sungguh dia termasuk orang-orang yang terhalangi dari kebaikan malam Lailatul Qadar. Ya. Dan Nabi telah menyebutkan di mana atau kapan datangnya malam Lailatul Qadar itu. Nabi SAW bersabda, "Taharru Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bahkan Nabi menyebutkan lebih khusus lagi. Taharru Lailatul Qadri fil witri min al ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Masya Allah. Ya. Dan kalau kita lihat kisahnya, ya, suatu hari Nabi ingin memberitahu, ya, Nabi ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam Lailatul Qadar. Akan tapi karena ketika itu Rasulullah sudah ingin keluar dari rumahnya, Nabi mendapati ada 2 orang sahabat yang bertengkar, ya, berselisih, sehingga Rasulullah ketika itu lupa. Ya, Rasulullah lupa dan akhirnya, ya, malam Lailatul Qadar tidak disebutkan kapan tepat harinya. Tapi Rasulullah telah menyebutkan di 10 malam terakhir. Dan para ulama telah menyebutkan apa hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah agar, ya, sebagai ujian, siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan mendapat malam Lailatul Qadar. Siapa yang enggak sungguh-sungguh, ya, bahkan dia lalai, maka dia akan terhalang dari malam Lailatul Qadar. Intinya kalau kita isi 10 malam terakhir, insyaallah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tidak pilih-pilih. Ya, oh ini kayaknya malam Lailatul Qadar ini, terang kali. Jadi walaupun ada ciri-cirinya, memang ada tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis, ya. Di antaranya adalah malam ketika itu adalah malam yang cerah dan tidak panas juga tidak dingin. Jadi malam yang apa namanya, pertengahan. Ya, di sini disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Inni kuntu uritu Lailatul Qadri." Ketika itu aku pernah ditampakkan malam Lailatul Qadar. Tsumma nusituha. Kemudian saya lupa. Ya. Saya terlupa. Wahya fil ashril awakhir min lailatiha, dan dia berada di 10 malam terakhir. Ya. Wahya lailatun talaqah baljah la harah wala baridah. Malam itu malam yang sejuk, ya, malam yang tenang, tidak panas, tidak begitu panas juga tidak begitu dingin. Ya. Bahkan disebutkan
di antara cirinya juga ketika pagi hari matahari itu tidak terik, tidak bercahaya, kemerah-merahan. Disebutkan di sini ya dari Abil Munzir, dari Abil Munzir ketika itu dia mengatakan, itu Ubay bin Ka'ab, ya, dia mengatakan ketika ditanya tentang malam Lailatul Qadar, beliau mengatakan bil alamati aw bil ayati allati akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu malam Lailatul Qadar dengan tanda-tanda yang dikasih oleh Nabi. Apa itu? Anna syamsa tatlu'u min zalikal yaum la syi'a laha. Ketika pagi hari matahari terbit tidak ada cahayanya, artinya tidak terik dia. Ya, benar-benar lemah. Dalam hadis yang lain disebutkan tusbihu sabihatuha dha'ifah hamra. Ketika pagi hari matahari itu dhaifah, cahayanya redup. Tapi enggak mendung, ya. Redup, tidak panas, hamra, kemerah-merahan. Nah, akan tapi para ulama menyebutkan, ya, nasihat untuk kita juga bahwa jangan kita disibukkan mencari ini. Kayaknya ini sudah bagus tadi pagi nih, udah dapat. Karena kita nggak tahu, ya. Atau ini kok mendung-mendung terus, berarti nggak ada Lailatul Qadar. Karena yang namanya dunia ini lebar, luas. Mungkin di sini cerah, di sini mendung. Tapi intinya ikhwani fillah azanillah wa iyyakum. Kalau kita isi dari malam 10 malam terakhir, malam 21 sampai malam 29 kita isi semuanya, insya Allah dapat. Tapi kalau pilih-pilih, saya kayak malam 27 aja lah, atau malam 21 aja, bisa jadi di malam 29, atau apa kalau kita cari di malam 27 ternyata di malam 23. Dan para ulama telah menyebutkan pendapat yang rajih bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, ya, karena banyak riwayat-riwayat menyebutkan, ada riwayat yang menyebutkan tanggal 27, ada yang mengatakan 21, 23, ada 29. Ya. Dan yang rajih dalam hal ini bahwa malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Ya, bisa malam 21, 23, 25, 27, 29. Apa hikmahnya? Agar masing-masing di antara kita bersungguh-sungguh. Siapa yang sungguh-sungguh, dia akan dapat malam Lailatul Qadar. Siapa yang santai-santai, lalai dengan dunianya, maka dia akan terhalang dari malam Lailatul Qadar. Nabi SAW bersabda, ya, tentang malam Lailatul Qadar ini, ada di malam 20 berapa ini? Disebutkan malam 21, malam 21. Ini riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian ada riwayat dari Abdullah, ya, dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Di sini riwayatnya iltamisuha hadhihi lailah 23, malam ke-23. Jadi ada malam 21, malam 23. Kemudian juga dari Ibnu Abbas bahwasanya malam Lailatul Qadar berada di malam 27, ya. Kemudian dari Muawiyah bin Abi Sufyan, iltamisuha lailatul qadri fi akhiril lailah. Carilah malam Lailatul Qadar di akhir malam dari Ramadan, berarti malam 29. Jadi memang dengan banyaknya riwayat ini, ya, para ulama menyebutkan bahwa pendapat yang rajih malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, ya. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh, ya, menyambut 10 malam terakhir bulan Ramadan dengan amal soleh, ya. Jangan sampai kita terluput dari malam Lailatul Qadar, karena memang umur kita pendek, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih bonus dengan apa? Dengan malam Lailatul Qadar. Wallahu taala alam. Barangkali demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa istiqomah dan semangat dan mengisi 10 malam terakhir dengan amal soleh, ya. Karena sebagian besar, ya, mungkin kebanyakan kaum muslimin kalau sudah masuk 10 malam terakhir, kalau sudah malam, kerjaan mereka apa? Keluar dari ke jalan-jalan, ya, duduk-duduk, bukan beribadah. Ini malah ini sesuatu talbisul iblis, ya, tipu daya syaitan, ya. Hendaknya 10 malam terakhir kita lebih banyak fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi malam-malamnya dengan amal soleh sehingga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang terakhir, ya, perbanyaklah berdoa, ya, terutama ketika berbuka puasa, ya, kemudian juga ketika sahur,
wa bil ashari hum yastaghfirun. Kemudian juga berdoa di malam-malam di 10 malam terakhir. Satu hari Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang saya katakan? Doa apa yang saya ucapkan ketika saya mendapatkan malam Lailatul Qadar?" Kata Nabi, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Apa itu? Coba kita hafal. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Ya, tuhibbul afwa, Engkau suka memaafkan. Fa'fu anni, maafkan saya. Maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam Ramadan, ya, sehingga kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini ada pertanyaannya atau enggak di sini? Atau cukup? Ya. 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 Jadi pada dasarnya etikaf, Rasulullah pernah etikaf di 10 malam pertama, kemudian Nabi etikaf di 10 malam pertengahan, ya. Kemudian terakhir Nabi belum mendapatkan malam Ramadan, malam Lailatul Qadar. Setelah itu Nabi mengatakan, sesungguhnya telah dikabarkan kepadaku, ya, bahwasanya malam Lailatul Qadar berada di 10 malam terakhir. Kemudian Rasulullah etikaf. Ya, jadi memang etikaf yang dicontohkan oleh Nabi, ya, yang sangat dianjurkan itu di 10 malam terakhir. Karena salah satu hikmahnya adalah apa? Mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya. Dia mungkin bisa masuk setelah malam 21, mungkin dari mulai maghrib, ya, ataupun isya, hingga takbiran, ya, hingga takbiran. Dan memang untuk masalah fikihnya tentu itu ya banyak ikhtilafnya tentang masalah etikaf, batasan-batasan masjidnya, tapi intinya ya dia di 10 malam terakhir. Nah, seperti itu. Nah, di sini sebutkan kapan masuknya yang dikatakan para ulama, orang yang i'tikaf masuk qabla ghurubi syamsi yaumil ahadi asyar. Dia masuk sebelum matahari terbit, matahari terbenam malam 21. Misalnya ini nanti malam 21, hari Sabtu itu ya. Itu Ramadan ke-20. Jadi kalau mau i'tikaf, masuk di sebelum maghrib. Masuk di masjid, nah dia mulai i'tikaf, ya. Dan keluarnya juga ba'da ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadan. Keluarnya setelah terbenam matahari di Ramadan terakhir. Itu ketika sudah berbuka, salat maghrib, dah boleh kita keluar. Nah, itu waktunya. Walaupun para ulama ada yang mengatakan sampai waktu fajar, qabla al-fajri. Ya, ini ada ikhtilafnya. Seperti itu. Barangkali demikian, cukup. Oh iya Pak, silakan. Iya. 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 Ya, pada dasarnya ya dalam hadis memang mangqara harfan, membaca. Ya, pada dasarnya ketika seorang membaca walaupun dengan HP, ya tetap dia mendapatkan pahala. Nah, dan ketika dia membaca dengan HP, ketika HP itu terbuka dengan aplikasinya Al-Qur'an, maka dia ya dalam keadaan suci. Ya. Tapi kalau HP itu mati, ya, maka dia hukumnya bukan Al-Qur'an lagi. Artinya boleh kita bawa, misalnya kita mau kamar mandi, kita matikan aplikasinya, bawa HP, nggak masalah. Tapi kalau HP itu terbuka dengan aplikasi Al-Qur'an, nggak boleh kita bawa ke kamar mandi, ya. Karena apa? Ya statusnya dia di situ terdapat Al-Qur'an, gitu. Seperti itu. Jadi memang ya kalau kita ingin membaca Al-Qur'an, hendaknya dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan berwudu.
Ya. Ya, jadi itu tentang ikhtilaf ulama tentang masalah i'tikaf. Apakah i'tikaf itu sudah dikatakan seorang itu berniat malam atau sampai pagi itu sudah dikatakan i'tikaf? Itu memang ada ikhtilafnya juga. Adapun i'tikaf yang dicontohkan oleh Nabi memang yang seperti itu, ya masuk ketika 10 malam terakhir dan berakhir di di hari terakhir di bulan Ramadan. Namun para ulama ada yang memang mereka yang penting kalau kita niat i'tikaf berdiam di masjid, berapapun saatnya kita di situ, beberapa jam ketika kita niat berdiam diri di masjid, fokus beribadah, itu juga dikatakan i'tikaf gitu. Akan tapi tentunya yang i'tikaf yang sesuai dengan ada ketentuannya, pembatal-pembatal i'tikaf yang disebut dalam ilmu fikih, ya i'tikaf yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi pada dasarnya kalau kita berdiam diri di masjid ya untuk beribadah fokus, ya itu juga bagian dari i'tikaf gitu. Tapi i'tikaf yang berlaku dengan hukum-hukumnya, nggak boleh keluar dari masjid, ada pembatal-pembatalnya, yaitu tentunya yang 10 malam terakhir ini. Nah, seperti itu. Karena di sini ada perbedaan pendapat juga kalau kita sebutkan fikihnya, ya. Waqsar fuqaha ila annahu la hadda li aqalihi. Ada ulama mengatakan bahwa tidak ada batasan minimalnya. Jadi kalau walaupun 1 jam kalau kita niat i'tikaf, itu i'tikaf gitu. Nah, jadi falau i'takafa lahzatan ajzahu. Kalau dia i'tikaf walaupun sebentar, itu sudah cukup bagi dia. Artinya dikatakan i'tikaf juga. Nah, seperti itu. Yang mengatakan lain, ada yang lain berpendapat wa yara ba'dhum annahu la yakunu aqal min yaum wa lailah. Ada yang mengatakan minimal 1 hari 1 malam. Nah, jadi di sini ada ikhtilaf ya. Tapi kalau mau enggak ikhtilaf, maka pilih yang 10 malam terakhir. Nah, jadi dari malam 21 sampai malam 29. Tapi pada dasarnya ya seperti itu. Kalaupun ya terlepas dari nama i'tikaf atau tidak, minimal kalau kita niatnya dari mulai maghrib sampai waktu fajar kita di masjid, ya insya Allah itu semua adalah kebaikan yang Allah akan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk orang-orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan. Ya, wallahu taala alam. Baik, barangkali demikian ya pembahasan kita pada malam ini, pada sore yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan istiqomah kepada kita sehingga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.